Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Widya Lestari, mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Masih semangat nggak? Masih, alhamdulillah. Nah, pembelajaran kita kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang kedaulatan, tapi kita lebih fokus mengenai lembaga negaranya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa pertemuan kita kali ini? Oke, silakan Adit. Istaido doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini wasayyidni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Adit untuk mimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Sebelum mulai, Miss mau absen dulu ya. Miss mau absen kalian hadir semua atau enggak? Oke. Arum ada? Arum ada hari ini? Ada Miss. Oke, Arum ada. Ada. Aulia Galin? Hadir Miss. Hadir. Alisa? Alisa hadir? Hadir Miss. Oke, Alisa hadir. Erhard? Wah, always hadir. Hadir. Lina? Lina hadir? Lina hadir hari ini? Oke. Teman-temannya lengkap ya. Alhamdulillah teman-temannya lengkap, hadir semua pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum Miss masuk ke penjelasan, Miss mau sampaikan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajarannya ini Miss sampaikan. Ya, tujuan pembelajaran kita mengenai bab lembaga negara ini disampaikan ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian mampu mensyukuri prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Terus yang kedua, kalian mampu memahami lembaga negara pelaksana kedaulatan di Indonesia dengan rasa tanggung jawab. Tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, kalian dapat memaparkan lembaga negara di Indonesia secara baik dan benar. Jadi lembaga-lembaga negara Indonesia itu ada apa saja. Nah, yang keempat, kalian menganalisis lembaga negara pelaksana kedaulatan negara Indonesia. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Nah, kita langsung lanjut aja mengenai pembahasan lembaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Miss masuk ke penjelasan, Miss mau kasih motivasi dulu buat kalian. Motivasinya, salam Pancasilanya mana? Salam Pancasilanya mana? Salam. Salam Pancasila. Nah, ini sebagai semangat kita di awal ya. Tadi baru tujuan kita masuk ke lembaga negara. Salam Pancasila. Oke. Kita masuk lagi ke penjelasan mengenai lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah,
Ini sebelum pembelajaran, Miss mau nanya dulu sama kalian. Kan kemarin kita udah bahas nih mengenai mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Sekarang Miss mau nanya dulu sama kalian. Indonesia memakai demokrasi apa? Ada yang tahu? Ya, rakyat dan hukum. Siapa tadi yang jawab demokrasi apa? Rakyat dan hukum. Oke, kata Karan, rakyat dan hukum. Terus siapa lagi yang jawab? Dina, apa Din? Demokrasi Pancasila. Oke, kata Dina tadi demokrasi Pancasila. Kata Olive? Demokrasi Pancasila, Bu. Oke, demokrasi Pancasila. Nah, ini jangan lupa ya, minggu kemarin ini pembahasan kita. Nah, kedaulatannya, kedaulatan rakyat. Demokrasinya Indonesia demokrasi Pancasila. Sila. Oh iya. Lupa. Ya, demokrasi Pancasila yang dipakai oleh negara Indonesia. Demokrasi Pancasila. Nah, ini kedaulatan rakyat itu representasinya demokrasi Pancasila. Sedangkan kedaulatan hukum, nih kalian lihat ada gambar ya. Kalian lihat ada gambar separation of power. Separation of power. Itu kalau bahasa Indonesia ada yang tahu nggak artinya apa? Separation of power. Ada yang tahu nggak artinya? Inspiration itu apa? Apa itu separation? Perpisahan kekuatan. Perpisahan. Of power? Powernya sendiri apa? Kekuatan. Kekuatan. Oke, terima kasih Karan jawabannya. Pemisahan kekuasaan, ya, pemisahan kekuasaan. Itu separation of power mengenai kedaulatan hukum. Minggu kemarin kita udah bahas mengenai demokrasinya. Sekarang kita ngebahas kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum itu terdiri dari lembaga apa saja yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi lembaga negara banyak nih, tapi untuk sebagai perwujudan kedaulatan itu lembaga negaranya apa saja. Ini Miss tampilin. Nah, perhatikan lembaga-lembaga negara di bawah ini. Tadi di slide sebelumnya itu ada 3 lembaga negara, lingkaran, bentuknya lingkaran, terus ada anak panah. Sekarang Miss mau tanya, coba siapa yang bisa jawab di antara kalian? Gambar yang pertama ini, yang gambarnya bentuknya warna hijau, ini ada yang tahu nggak lembaga apa? Coba ngacung silahkan. Bisa, Miss. Oke, Alisa, lembaga apa Lis? DPR. Oke, Alisa nebak DPR. Yang lain, ada tebakan lain nggak selain DPR? Memang DPR kok. DPR. Oke, DPR, MPR, itu yang pertama. Oke, gambar yang kedua nih yang di tengah-tengah. Ada yang bisa nebak nggak? Ini lembaga negara apa? Silahkan, ngacung-ngacung sebutin nama. Yang kedua, ada yang tahu ini lembaga apa? Presiden. Siapa yang nyebutin? Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif, siapa itu yang nyebutin? Fahria, oke. Kata Fahria yang tengah ini lembaga eksekutif. Oke, yang ketiga, yang terakhir nih. Ah nih, ini saya nih. Lembaga negara apa? Saya Miss. Oke, Adit, lembaga apa Dit? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oke, Adit nebaknya Mahkamah Agung. Mahkamah Tadi Agung. Alisa sama teman-teman nebaknya yang pertama adalah DPR, MPR. Terus yang tengah itu adalah lembaga eksekutif. Yang terakhir Adit nebaknya MA, Mahkamah Agung. Kita cek ya jawaban dari teman-teman semua, kita cek. Nah, nih lihat jawaban yang tepat. Berarti semuanya benar jawabannya. Yang pertama itu adalah lembaga legislatif, terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi. Dan yang kedua yaitu benar lembaga eksekutif, terdiri dari presiden beserta wakil presiden. Nah, yang ketiga yaitu benar tadi kata Adit, Mahkamah Agung. Tapi ternyata nggak cuma Mahkamah Agung nih Dit ya. Ternyata ini terdiri dari Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Jadi lembaga yudikatif.
Lanjut, sampai sini coba ada yang mau bertanya nggak? Sampai sini tentang 3 lembaga ini. Belum ada ya. Kita masuk ke tadi sudah digambarkan, Miss sudah gambarkan tentang lembaganya, tentang gambar dari si bentuk gedungnya gitu. Sekarang Miss mau menggambarkan, menjelaskan sama kalian lembaga negara pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lihat lembaga negara, semua lembaga negara itu di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi yang paling tinggi kedudukannya yaitu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar baru deh lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara sebagai wujud kedaulatan rakyat itu sendiri. Ya, yang pertama tadi ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Gitu. Miss, kenapa ada lembaga eksaminatif gitu? Kenapa ada BPK juga masuk ke dalam Undang-Undang Dasar? Ini sebagai wujud dari pengkontrolan lembaga negara. Jadi BPK itu kepanjangannya apa sih? Badan Pemeriksa keuangan. Pemeriksa Keuangan. Ya, betul. Makasih, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, ini sebagai pengontrol pemerintah, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi yang kontrol keuangan mereka adalah BPK. Jadi BPK tuh khususnya untuk memeriksa lembaga-lembaga 3 lembaga negara ini gitu. Jadi kalau kalian pernah lihat, kalian pernah nonton berita gitu. Jadi BPK itu untuk bertugas memeriksa keuangan dari 3 lembaga ini. Nah, lembaga legislatif kalian sudah tahu ada MPR, ada DPR, ada DPD. Terus lembaga yudikatif itu ada MA, MK, dan KY. Sedangkan lembaga eksekutif ada presiden beserta wakil presiden. Ini dia lembaga negara di tingkat pusat. Jadi lembaga negara pewujudan kedaulatan rakyat itu ternyata nggak cuma di tingkat pusat gitu. Jadi ada di tingkat bawahnya kembali. Ya, ini salah satu di tingkat pusat. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai penjelasan ke lembaga negara? Nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut berarti ya. Kita lanjut penjelasan mengenai nih. Jadi tadi sudah jelasin di tingkat pusat itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ternyata di tingkat provinsi pun itu sama gitu. Jadi ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatifnya itu tidak ada. Jadi kalau di tingkat provinsi dan kabupaten, kota atau kabupaten, hanya 2 lembaga saja, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Coba ada yang bisa nebak nggak di tingkat provinsi lembaga eksekutifnya siapa? Siapa yang bisa nebak di tingkat provinsi lembaga eksekutifnya itu siapa? Gubernur. Ada yang nebak gubernur. Terus ada yang nebak siapa lagi? Atau cuma gubernur aja? Wali kota kah? Dari kota ya kota. Oke, kalau tingkat provinsi tebaknya gubernur. Kita cek. Ya. Oh ya wakil. Untuk eksekutif gubernur bersama wakil. Nah, untuk legislatif itu DPRD tingkat provinsi, ya. Mesti diingat-ingat. Oh, berarti kalau eksekutif itu gubernur bersama dengan wakil, sedangkan legislatif itu DPRD tingkat provinsi. Nah, sekarang masuk di tingkat kota dan kabupaten. Kalau eksekutifnya tadi siapa sekarang? Tadi sekarang nebaknya siapa kalau eksekutif? Wali kota. Wali kota. Oke. Terus kalau di kabupaten? Eksekutifnya? Bupati. Ya, bupati. Oke, kita nebak bupati. Terus kalau legislatifnya? Legislatifnya di tingkat kota kabupaten siapa? Di Bisa nebak? DPRD.
Iya, DPD. Oke, kita cek DPD. ya. Nih, kita cek di tingkat. Nah, ini dia bedanya. Jadi, ternyata di tingkat kota dan kabupaten itu sama DPRD, tapi namanya hanya beda saja. Kabupaten atau kota gitu. Jadi, Miss, kalau ternyata legislatif itu sama ya? Ya, legislatif itu sama. Jadi, DPRD mereka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi hanya penempatannya saja ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat kabupaten atau kota. Makanya nih yang sekarang nih lagi gembar-gembor nih akhir tahun ya kan, akhir tahun tuh ada pemilihan. Nah ini pemilihan ini semua, jadi ada pemilihan DPRD, ada pemilihan wali kota, bupati gitu. Jadi ini kita lagi corona tapi tetap demokrasi kita tetap dibangun gitu, yaitu pemilihan umum. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Nggak ada. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lembaga negara beserta aturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, tadi kita udah ngebahas nih mengenai lembaga negaranya. Nah, sekarang kita bahas mengenai aturannya gitu. Jadi, yang mengatur presiden itu undang-undang nomor pasal berapa sih? Terus yang mengatur wakil presiden itu undang-undang dasar nomor berapa sih gitu. Nah, ini kita bahas. Di sini kita bahas. Nah, yang pertama yaitu mengenai ini Miss kasih gambar kalian ini sesuai dengan apa yang Miss cari ya, maksudnya di Google kita bisa sesuai dengan pasal urutan pasalnya dulu gitu. Kita urutan pasalnya dulu. Kita masuk ke lembaga eksekutif dulu ya. Kita masuk ke lembaga eksekutif. Coba silakan buka undang-undang dasarnya. Buka undang-undang dasarnya pasal 4. Coba dibuka undang-undang dasarnya pasal 4. Itu mengatur tentang presiden. Coba sudah dicek? Ya. Oke, sudah dicek. Coba dong Fis minta tolong siapa yang mau bacain satu orang pasal 4. Oke, Syakira, silakan Syakira bacain pasal 4. Pasal 4. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Oke, terima kasih Syakira. Berarti kalian sudah paham ya? Oh, berarti presiden itu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 4. Ya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Nah, lanjut. Habis eksekutif kita bahas ke legislatif. Ya, kita bahas legislatif karena urutan pasalnya. Jadi pasal 4 itu coba presiden dan wakil presiden itu dari pasal 4 sampai berapa? Ketebak nggak? Di situ dalam Undang-Undang Dasar dari pasal 4 sampai pasal berapa tentang presiden? 31 Sampai 21. 30 Apa 17? 17. Ya, betul. Sampai 17 itu mengatur tentang presiden. Tapi inti poinnya tentang presiden diatur di pasal nomor 40. Habis itu sampai urutan ke-17. Lanjut ke legislatifnya. Nah, legislatif itu diatur oleh Undang-Undang Dasar pasal 23. Pasal 23. Oke, ada yang mau bacain nggak? BPK 23. Bunyinya apa tuh? Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain pasal 23 dari Badan Pemeriksa Keuangan? Saya Oke, silahkan Karan. Pasal 23 isinya apa Karan? yang nomor 1 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua,
Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, pemeriksaan tersebut berlanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Oke. Terdiri dari berapa ayat, Karan? 3. 3. Ya betul, itu tentang BPK. Nah, kalau DPR itu pasal berapa? Coba, siapa yang mau bacain? DPR. Untuk DPR pasal berapa? 22C. 22C dan 20. DPR, coba lihat cek pasal berapa? 22C dan 22C. DPR itu pasal 22C. Terus kalau DPD pasal berapa lagi? Kalau DPD pasal berapa? DPD pasal berapa? Coba cek undang-undangnya. DPD, hah? 22D. Berarti DPR 22C, terus DPD 22D. Terus kalau MPR pasal berapa? Yuk. Pasal 2. Pasal? Pasal 2. Oke. Nah, ini lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif, jangan lupa kalian nanti dibacakan mengenai lembaga legislatif. Tadi diingat-ingat lembaga legislatif itu terdiri dari 3, yaitu ada DPR, ada DPD, dan ada MPR, DPR, dan DPD. Nah, ini yang di tingkat pusat ya, mesti diingat-ingat. Nah, kan penjelasan minggu kemarin tuh, penjelasan bab sebelumnya juga Miss sudah menjelaskan mengenai yang dapat merubah undang-undang dasar, terus yang dapat merubah undang-undang, gitu. Jadi kita flashback lagi kembali. Gitu. Nah, yang terakhir lembaga yudikatif. Yang terakhir itu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu hanya ada di pasal 24. Tapi dibagi-bagi pasal 24-nya ya. Pasal 24A. Coba, itu mengatur lembaga eksekutif yudikatif apa? Mahkamah Agung. Oke, betul Karan, Mahkamah Agung. Terus pasal 24B. Komisi Yudisial. Betul, Komisi Yudisial. 24C. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Betul sekali. Nah, gini, kan lihat deh di buku paket kalian. Di buku paket kalian itu sudah dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara ini, ya. Di buku paket kalian itu sudah dijelaskan mengenai lembaga-lembaga negara ini. Nah, dalam Undang-Undang Dasar juga sudah ada gitu lembaga-lembaga negara ini, lembaga MPR, DPR, DPD, terus ada presiden, ada wakil presiden, terus ada MA, ada MK, dan ada KY. Nah, bedanya gini, kan kita kemarin bahas tentang demokrasi nih, kita bahas kemarin tentang pemilihan umum, ya. Sekarang, Miss mau nanya sama kalian, dari lembaga eksekutif, legislatif, sama yudikatif, yang mana yang dipilih oleh rakyat? Silakan, siapa yang mau jawab? Yang mana yang dipilih oleh rakyat? Legislatif. Eksekutif. Oke, eksekutif itu terdiri dari siapa tadi? Presiden dan wakil Presiden dan wakil. Oke, betul. Terus yang kedua, lembaga apa lagi yang dipilih oleh rakyat? Legislatif. Legislatif, betul. Jadi eksekutif dan legislatif. Terus kalau yudikatif dipilih sama siapa? Ada yang tahu nggak yudikatif dipilih sama siapa nih? Eksekutif dan legislatif. Dipilih sama siapa, Karan? Rakyat tuh. Eksekutif.
Dipilih sama eksekutif. Oke, kata Karan dipilih sama eksekutif. Kata yang lain, gimana nih? Lembaga yudikatif dipilih sama siapa coba? Ada yang tahu lembaga yudikatif dipilih sama siapa? Eksekutif dan legislatif, Miss. Oke, kata Karan eksekutif dan yudikatif. Miss benar kan? Karena iya, benar. Jadi apa kata Karan, kata temennya, lembaga yudikatif itu dipilih oleh eksekutif dan legislatif. Nah, beda sama tadi dua lembaga legislatif dan lembaga eksekutif itu dipilih oleh rakyat, sedangkan lembaga yudikatif ini dipilih oleh eksekutif bersama dengan legislatif. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai pemaparan lembaga-lembaga negara beserta aturan hukumnya? Ada yang ingin bertanya? Sampai sini? Silakan nih kalau yang ingin bertanya. Nggak ada? Kalau BPK dipilih siapa? Oke, tadi katakan BPK. BPK itu dipilih siapa? BPK ini lembaga independen, lembaga mandiri yang bisa dipilih oleh legislatif maupun eksekutif dalam pelaksanaannya. Ataupun lembaga BPK bisa orang-orang yang ahli di bidang pemeriksaan keuangan gitu. Jadi mereka ini biasanya dipilih oleh presiden bersama dengan DPR, atau memang BPK ini dikhususkan orang-orang yang memang ahli gitu. Jadi punya rekomendasi ahli, akhirnya tetap keputusan untuk pemilihan BPK masuk ke ranah presiden maupun DPR. Tuh. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Nah, semalam sebelum memulai pembelajaran, Miss sudah sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini, pagi Miss akan bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD yang telah disampaikan. Nah, untuk LKPD tadi Miss sudah sampaikan ya, LKPD dari Alisa. Silakan. Nomor 1. 1. Pemilihan umum dilaksanakan berapa tahun di Indonesia? Dan pemilihan umum selalu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. 2. Silakan gambar di bawah ini dan berikan penjelasan lembaga negara tersebut. Nah, Miss, lalu turun. Oke. Nomor 2 ya, Miss. Nomor 2, silakan lihat gambar di bawah ini dan berikan penjelasan lembaga negara tersebut dapat dipilih oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa selama 8 tahun. Nomor 2, yang B. Yang B, Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung dan ditetapkan oleh Presiden dan memiliki masa jabatan Ketua Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Yang C. Untuk yang C, anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 Presiden dan Wakil. Nomor 3, tuliskan dasar hukum yang mengatur lembaga negara dalam UUD tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum Presiden pasal ayat 41 UUD 1945, pasal 5 ayat 1 dan UUD 1945 pasal 11 ayat 1, UUD 1945 pasal 12 UUD 1945, pasal 13 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 14 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Oke, MPR. MPR, dasar hukum MPR pasal 2 UUD 1945 dan pasal 3 UUD 1945. Lanjut.
Untuk DPR, Dasar Hukum DPR, Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945, Pasal 22 ayat 2 UUD 1945, Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, Pasal 22D ayat 3 UUD 1945, Pasal 22F ayat 2 UUD 1945, Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, Pasal 11 ayat 2 UUD 1945. Kurang tulis. Apa-apa. Untuk Lanjut. DPD, Dasar Hukum DPD, Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 dan Pasal 23F ayat 1 UUD 1945. Untuk Mahkamah Agung, Dasar Hukum MA, Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, Pasal 24A ayat 1 UUD 1945, Pasal 24C ayat 3 UUD 1945. Untuk Mahkamah Konstitusi, Dasar Hukum MK dari Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Dan Komisi Yudisial, Dasar Hukum Rakyat, Pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya, terima kasih Alisa. Itu tadi pembelajaran kita kali ini mengenai Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, untuk terakhir nih kita simpulin sama-sama. Jadi pembelajaran kita kali ini itu kita simpulin sama-sama. Jadi apa yang kita bahas nih hari ini? Apa saja coba? Lembaga-lembaga negara. Terdiri dari apa saja? legislatif, eksekutif, dan Legislatif, eksekutif, eksekutif, yudikatif. yudikatif, Oke, terus ada apa lagi tadi? Ada tambahan apa lagi? Lembaga apa yang eksaminatif, eksaminatif. Itu lembaga apa namanya? BPK, BPK. Ya, terus eksekutif terdiri dari berapa? Siapa aja eksekutif? Presiden dan wakil. presiden, wakil, Presiden dan wakil. Legislatif siapa legislatif? itu MPR dan MPR, DPD. Dan DPR, MPR, DPR, dan DPD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Terus yudikatif, MK, MA, MK, KY, MK, dan Komisi KY, Yudisial. Komisi Yudisial. Nah, itu dia penjelasan pemaparan kita kali ini. Untuk penjelasan minggu depan, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Jadi setelah apa yang sudah dipelajari setelah dari pertemuan pertama sampai sekarang gitu, dari teori kedaulatan, terus kedaulatan negara Indonesia, demokrasi, sampai lembaga negara, nanti kita refleksi pembelajaran. Apa yang sudah dipelajarin, apa yang telah dipelajari selama ini, nanti Miss sampaikan evaluasi pembelajaran apa yang sudah disampaikan untuk pertemuan kita kali ini, ya. Nanti Miss bagikannya lewat Google Classroom maupun WA Group. Nanti Miss sampaikan di WA Group atau Google Classroom tugas apa yang kalian kerjakan di rumah selama pembelajaran ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum diakhirin, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau pimpin doa pembelajaran kita kali ini? Silahkan Rifki dipimpin. Rifki sepertinya tidak terdengar suaranya. Mana Ki? Kagak ada suara Ki? Masih Ada. nggak kedengeran suaranya. Coba ya ceknya. Saya hidup duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an asyurani walidayya
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki untuk doa penutupnya. Miss mau terima kasih banget gitu. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat ya buat kalian, buat saya gitu. Jadi amal ibadah buat saya jadi bermanfaat juga untuk menambah hasanah keilmuan kalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Dit, diberhenti.